Get ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reha Maulida, NIM 2219045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri asal katanya adalah kelola ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris manajemen, yaitu yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan sederhananya adalah pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan dalam intelektual dalam kelas. Terkait dari penjelasan di atas dalam hal pengelolaan kelas dapat pula ditinjau dari segi interaksi komunikatif yang artinya yaitu seorang guru dituntut untuk mampu mengatur segala kondisi apapun yang terjadi di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung agar terciptanya komunikasi dua arah yaitu antara guru dan murid. Yang ketiga yaitu peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di kelas. Adapun di antaranya yaitu peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu guru sebagai demonstrator, yang kedua yaitu guru sebagai pengelolaan kelas, yang ketiga guru sebagai mediator dan fasilitator, dan yang terakhir yaitu guru sebagai valuator. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Sulhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas, yang dimana prinsip ini dapat dipergunakan dan penting bagi guru untuk mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip tersebut. Ada sekitar 6 prinsip yang akan diuraikan. Yang pertama, hangat dan antusias, yang bertujuan untuk menjalin keakraban antara guru dan murid. Yang kedua yaitu tantangan, untuk mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang dan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar. Yang ketiga yaitu bervariasi, yang bertujuan untuk agar pengelolaan kelas efektif dan menjadikan anak didik tidak bosan. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan ini ditunjukkan untuk seorang guru agar dapat mengubah strategi mengajar yang baik agar anak didik tidak muncul gangguan. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal positif untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri untuk mengendalikan diri dan melaksanakan atau menjadikan anak didik bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Materi selanjutnya tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas agar tercipta keharmonisan hubungan antara guru dan murid. Ada sekitar 7. Yang pertama, pendekatan kekuasaan agar seorang guru mendapatkan wibawa, yang bertujuan agar anak didik
menjadikan dirinya bertanggung jawab, dan pengelolaan kelas ini menjadikan efektif. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman yang bertujuan untuk mengontrol tingkah laku. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan agar membantu anak didik merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu. Yang keempat yaitu pendekatan resep, dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kelima yaitu pendekatan pengajaran, agar suatu perencanaan dan pelaksanaan memunculkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah masalah. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku anak didik. Yang ketujuh yaitu pendekatan sosio-emosional, agar anak didik dan guru menciptakan hubungan yang positif. Dan ada tambahan pendekatan kerja kelompok, agar mendorong perkembangan dan kerjasama antara guru dan murid satu dengan murid lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Mbak Eliza. Terima kasih. Saya Elisa Kotrunada, saya akan melanjutkan pemaparan materi penataan ruang kelas. Menciptakan suasana belajar yang menggairahkan, perlu memperhatikan peraturan atau penataan ruang kelas atau belajar. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan bentuk kelas, itu yang utama. Terus bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik agar mereka merasa nyaman, jumlah anak didik dalam kelas, dan jumlah anak didik dalam setiap kelompok, dan yang terakhir jumlah kelompok dalam kelas. Komposisi anak didik dalam kelompok, seperti anak didik pandai dengan anak didik kurang pandai, pria dengan wanita. Nah, masalah yang timbul dalam pengelolaan kelas diantaranya kurang kesatuan karena adanya kelompok-kelompok yang bertentangan dengan jenis kelamin. Yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, terus pergi ke sana kemari dan sebagainya. Dan yang ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Misalnya bermusuhan, mengucilkan teman, merendahkan kelompok lain yang bodoh. Terus kelompok mentoleransi kekeliruan temannya, ialah menerima dan mendorong perilaku siswa yang keliru. Mudah mereaksi negatif atau terganggu, misalnya didatangi monitor, tamu-tamu, iklim yang berubah dan sebagainya. Moral rendah, permusuhan dan agresif, misalnya dalam lembaga dengan alat-alat belajar kekurangan uang dan sebagainya. Dan yang terakhir, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah, seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang baru, situasi baru dan sebagainya. Nah, kegiatan interaksi edukatif dengan pendekatan kelompok menghendaki peninjauan pada aspek perbedaan individual anak didik.
Peraturan tempat duduk sebenarnya akan berhubungan dengan permasalahan siswa sebagai individu dengan perbedaan pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Tetapi di dalam perbedaan dari ketiga aspek itu ada juga terselip persamaannya. Persamaan dan perbedaan dimaksud adalah persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan, dalam kecakapan, dalam hasil belajar, dalam bakat, dalam sikap, dalam kebiasaan, dalam pengetahuan atau pengalaman anak, dalam ciri-ciri jasmaniah, dalam minat, dalam cita-cita, bisa juga dalam kebutuhan, kepribadian, pola-pola dan tempo perkembangan, dan dalam latar belakang lingkungan. Berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian siswa di atas berguna dalam membantu usaha pengaturan kelas, terutama berhubungan dengan masalah bagaimana pola pengelompokan siswa guna menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kreatif, sehingga belajar yang penuh kesenangan dan bergairah dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Sekian, terima kasih.